supaya nanti bisa live. Oke ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Pada Pak Teddy, pada Pak Ibrahim, Pak Baim, Bu Sumarni, Pak Asim, Mbak Jaina, Mbak Lili, Mbak Evina, Bang Yos. Ini Bang Yos ya. Ada di sini ada Alfa 2 soalnya. Sama-sama Bang Alfa. Terus Mbak Mana Siti. gambarnya nggak kelihatan. Makanya ini nggak kelihatan orangnya. Mas Aufa. Jadi pada malam hari ini kita berdiskusi masalah teknis, terutama masalah cara entry produk, program free pasti beli, tata caranya, tujuannya sampai goalnya itu apa? Goal sama tujuan ya sama. Goal sampai penjualan, sampai pencairan. Nanti kita harapkan jadi selama 1 minggu ini kita itu berlatih secara teknis. Tadi saya pagi saya bicara sama Bu Istin, bicara tentang potensi pasar ikan segar di Surabaya. Terus saya sampaikan sama Bu Isti, karena Bu Isti juga upload ikan itu tadi. Bu Isti selalu sangat semangat, udah nanti kami hubungkan sama ini biar langsung bisa jualan. Tunggu sabar Bu ya, jadi kita itu harus rapi dalam bekerja, artinya target pertama ini kita semua harus belajar dulu cara mengentry produk yang baik itu fotonya, baik itu kalimatnya, foto, kalimat, narasi, ya saya kira yang penting 2 itu ya, foto sama narasi, fotonya juga jangan satu aja, sama kemasan yang baik. Nah dari situ nanti setelah standarisasi ini baik, baru kemudian nanti kita itu bisa jualan. Nah jualannya supaya rapi juga, pakai tersistem, jadi jangan bypass telepon-telepon, order-order, kita baik sistem. Karena baik sistem itu manfaatnya adalah ketika kita itu repeat order, itu kita nggak pusing. Harus mencatat sendiri, harus transaksi transfer sendiri, yang hitung-hitung sendiri. Kalau tersistem itu artinya pencatatan jual beli itu kan sudah ada di aplikasi, jadi kita nggak perlu nyatat lagi di kertas, nggak perlu nyatat di WA gitu. Jadi supaya rapi. Nah makanya untuk membuat semangat teman-teman ini lebih lebih semangat lagi, makanya kita melakukan program pasti beli. Pasti beli ini supaya nanti ada latihan untuk melayani pembeli, latihan entry, latihan nanti pengiriman pakai ekspedisi, sampai nanti latihan cara pencairan dana yang kalau sudah masuk. Nah, mungkin itu sekilas tentang agenda pada malam hari ini. Mungkin saya lebih baik memberikan kesempatan pada teman-teman untuk langsung bertanya saja, atau mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Teddy atau Mas Ibrahim atau teman-teman. Nah nanti setelah itu pertanyaan bebas saja supaya nanti tidak ada unek-unek yang tersimpan, biar nanti semua clear gitu. Oke, mungkin Pak Teddy ada yang perlu disampaikan? Enggak? Oke. Lanjut saja, siapa yang ingin bertanya? Saya ingin, tadi sebenarnya juga ada yang bertanya, tadi Mbak Evina mungkin kurang paham terhadap apa sih programnya produk desa itu karena nggak ikut seminar. Mungkin bisa diulang Mbak Evina untuk tanya apa yang perlu ditanyakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi karena di sini kan saya udah ikut ya. Sebentar, suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Oke. Jadi kan memang saya udah ikut seminar ya, jadi saya kurang paham terkait produk desa itu gimana, terus itu sistemnya gimana, cara mengentrinya gimana, terus kemarin sempat dijelaskan sih sama
Bu Isti terkait master reseller dan reseller itu saja. Tapi terkait cara mengentry produknya itu bagaimana dan sistem kerjanya itu bagaimana, saya kurang begitu memahami, Pak. Mohon penjelasannya. Oke, langsung saya jawab. Jadi untuk master sama reseller tidak kita jelaskan di sini. Nanti saya telepon pribadi. Yang kedua, cara mengentry produk itu nanti adalah setelah meeting malam ini, besok sampai kira-kira 1 atau 2 minggu, kita akan latihan entry produk. Makanya sekarang harus disiapkan, Mbak, yang kira-kira bisa dijual online. Nah, apa yang bisa dijual online itu nanti kita konsultasikan secara pribadi. Silakan Japri. Ngerti nggih Japri, istilah Japri? Mbak Evina ngerti? Nah, Japri ke Paham. kita, nanti Paham, berapa? Pak. Oke, Paham. Siap. sesudah ada barangnya, oke, kita latihan entry produk. Nah, pada saat latihan entry produk ini akan kita dampingi sampai betul-betul cara mengentry ini betul. Seperti tadi siang kita konsultasi atau diskusi sama Pak siapa ya tadi siang itu ya, yang dari Bangu itu, latihan pertama entry produk jual paket meja kafe ya, meja kursi kafe. Nah, pertama mejanya, fotonya itu cuma 1, itu kurang. Jadi kalau bisa foto itu adalah 1, 2 atau 3 atau 4. Ya maksimal 4 lah, jangan 5 terlalu banyak. Terus cara memfotonya juga harus bagus. Jangan sebagian terlalu dekat juga nggak baik, terlalu jauh juga nggak baik. Pencahayaannya yang cukup. Terus seterusnya syarat foto itu kalau misalnya itu makanan, selain kemasannya kalau bisa makanannya itu juga tampil, misalnya ada makanan rengginannya itu tampil di luarnya jadi kelihatan. Jadi istilahnya kita itu menampilkan sebuah produk itu 3D gitu loh, dari segala arah itu kelihatan. Nah, itu foto yang bagus. Terus yang kedua narasi, ceritanya atau deskripsinya tentang produk itu harus menjelaskan istilahnya fungsionalnya. Jadi misalnya meja kafe ini fungsionalnya adalah untuk pasar-pasar kafe, misalnya untuk meja apa, begitu. Yang kedua, bahan yang dipakai, kayu yang dipakai adalah kayu meranti, kayu jati, kayu apa, gitu. Terus finishingnya pakai pelitur, pakai cat atau apa, itu harus dijelaskan. Nah, itu artinya deskripsi produknya jelas. Nah, kalau makanan ini kebanyakan kita itu terlalu mempromosikan makanan kita itu seolah-olah sangat luar biasa ya. Dijamin nanti pasti puas, dijamin. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Jadi bahasanya itu adalah kelebihan dari keunikan. Misalnya tadi siang kita diskusi sama siapa tadi? Oh ya, sama Mas yang tadi Bang itu. Jadi rengginan telur asin. Nah, rengginan telur asin ini diceritakan bahwa ini sangat renyah, gurih, dan ketika Anda menikmatinya pasti akan ketagihan. Nah, itu artinya bombastis seperti itu kurang bagus. Mending itu menceritakan tentang spesialis. Jadi rengginan yang pakai buah naga itu memiliki rasa yang berbeda dengan yang lain. Misalnya kita ceritakan bla 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 bla. Kemudian dengan tambahan rasa telur asin akan membuat rasa itu menjadi begini dan begini, sehingga Anda akan memiliki pengalaman rasa yang begini-begini. Nah, artinya itu kan sesuatu yang berbeda. Tapi tidak terlalu memuji diri sendiri. Memuji boleh, tapi jangan berlebihan, karena nanti akan jadi bumerang. Nah, cara mendeskripsinya jadi seperti itu. Tidak hanya, oh ini rengginan buah naga, titik, gitu kan orang nggak tahu itu rengginan apa sih, kok aneh gitu. Nanti dijelaskan, cuma tidak berlebihan, tidak terlalu memuji-muji, tapi juga pede. Artinya kita tuh pede terhadap produk kita, tapi tidak berlebihan dalam memuji diri sendiri. Nah, caranya buat deskripsi seperti itu. Terlalu pendek juga nggak baik, terlalu panjang nggak baik. Nah, itu nanti pada saat latihan kita entry produk itu nanti akan kita kawal. Kalau misalnya salah, harus detail lagi, kita ulang lagi sampai betul-betul benar. Atau benar-benar betul. Baru nanti setelah itu, oke, lolos, uji, nah baru kemudian
Setelah itu kita baru bisa menularkan ke RS caranya pasang-pasang produk tadi yang sudah kita dampingi, master bagian menularkan ke domain-domain RS-nya. Caranya begini loh. Jadi nanti di portal kita itu brodesa.com itu produknya betul-betul rapi dan bagus, seirama gitu. Itu tujuannya. Nah, untuk master bedanya sama, tak jelaskan sedikit ya, master sama reseller. Jadi reseller itu anggap saja itu UKM lah. Jadi mereka dapat harga dari reseller, dari UKM. Nah, RS ini dalam menjual ke online harus paham tentang margin. Jadi margin antara 1% sampai 15% itu masuk perusahaan. Jadi misalnya gini, harga jual 40.000, itu nanti sama perusahaan kan dipotong. Jadi potongannya itu harga semakin murah, potongannya semakin tinggi. Contoh, misalnya kita atur kalau harga di bawah 50.000 itu potongannya 15%. Dari 50.000 itu 15% sekitar berapa ya? 10%-nya 5.000. Kalau 15% berarti 7.000 misalnya. Nah, 7.000 berarti nanti harganya harus dinaikkan 47.000 supaya dia nggak mengurangi untung. Nah, 7.000 nanti itu 30% masuk master, 70% masuk perusahaan. 70% itu akan masih dibagi sama payment yang beli gaji itu, yang manajemen CS yang di Banyuwangi itu, nah sisanya bagi perusahaan. Jadi dari 100% itu 30% masuk master, 30% masuk mitra lokal. Ya kita belum tahu ya pembagiannya 70%, tapi 70% itu masuk perusahaan, yang 30% itu masuk master. Jadi master itu akan mendapatkan passive income dari penjualan RS. Makanya master itu tugasnya kan membina RS sebanyak-banyaknya supaya nanti yang menjual itu kan RS. Nah, master itu dapat bagi hasil dari perusahaan. Tapi master itu juga bisa menjadi UKM, bisa menjadi RS. Jadi dia bisa menjualkan produk dia sendiri, bisa menjualkan produk UKM atas nama dia sendiri, itu juga bisa. Jadi bisa berlaku master dan menjadi reseller. Nah, bagaimana nanti seorang master ketika menginputkan produk, bagi hasilnya bagaimana? Tetap nanti kepotong 7% itu. Nah, 7% itu nanti akan masuk kepada nggak ada apply-nya kan? Itu nanti kita bisa rupakan menjadi CSR atau kita rupakan menjadi organisasi seperti perwira tadi kan. Nah, mungkin di sini ada anggota perwira. Jadi master-master nanti 30% bisa masuk ke perwira. Artinya bahwa 30% dari pembagian sistem ini tidak masuk ke perusahaan tetap, jadi tetap nanti kembali ke masyarakat. Nah, itu sistemnya yang ingin saya jelaskan. Mungkin ada yang belum jelas. Mbak Evin, gimana? Aku Pak Segar, Mas Hasim. Iya Pak, cukup jelas Pak. Itu tadi ada yang tanya Pak. Di chat itu ada yang tanya di chat grup. Itu untuk upload-nya di website Produk Desa atau di aplikasi Beli Gaji? Gini, dua-duanya bisa, enggak masalah. Tergantung tergantung kenyamanan. Tapi lebih enak, lebih simpel di web kalau produknya banyak. Kalau produknya 1-2 di HP cukup bisa. Itu tidak ada batasan untuk reseller ya Pak? Misalkan master reseller itu mau cari reseller sebanyak-banyaknya, itu nggak apa-apa? Atau ada batasan? Nggak ada batasan. Jadi master bisa cari reseller sebanyak-banyaknya. Di luar wilayahnya juga bisa. Tapi ketika misalnya ada perselisihan, nanti kita prioritaskan itu yang wilayah tersebut. Gitu aja. Kalau dalam kondisi sekarang cari wilayah manapun juga bisa. Siap. Oke. Pak, pertanyaan saya tadi, Pak. Oke. Yang mana? Tadi, Pak. Ini sinten yang tanya nggih? Halo? Lili, Pak. Oh, Mbak Lili. Oh iya, Kak wajah ya. Pak, mohon dijelaskan program pasti beli teknisnya seperti apa? Oke, program pasti beli ini teknisnya adalah pertama barang kita sounding ke saya via Japri, nanti barangnya kita diskusikan dengan Pak Teddy atau Pak Kaim, masuk enggak, atau saya pribadi bisa memutuskan oke masuk.
yang artinya nanti tiap master itu akan dapat anggaran 100 sampai 500.000 tergantung nanti produknya itu kira-kira kita bisa menyerap berapa. Nah, itu nanti kalau sudah kita mengatakan oke, ya pasti oke. Seperti Mbak Lili tadi menawarkan apa namanya spray ya. Saya sudah mengatakan oke ya berarti oke. Nah, tadi saya tanya ke istri juga, jadi spraynya itu mungkin kita belum tahu kualitasnya. Nah, yang pasti anggaplah kita beli satu. Mbak Lili bisa kirim sampel mungkin 2 atau 3 kita evaluasi. Nah, nanti barang itu hanya untuk contoh bisa kita kembalikan lagi yang lain. Nah, nanti kita akan bisa cerita. Oh, di sini misalnya Mbak Lili jual 75. Nah, di kita biasanya sebenarnya di Surabaya bisa laku 150.000, bisa laku 200.000. Nah, itu artinya berarti ada potensi di situ. Tapi kan kita harus lihat barang dulu. Terus tadi banyak juga kue-kue dan sebagainya. Ya mungkin nanti kita targetnya beli anggaplah 150.000. Tapi mungkin dari pihak jenengan pengen ngirim sampel-sampel semua sebagai promo ya kan enggak masalah, itu yang lebih bagus lagi. Jadi di sini nanti kalau stoknya terlalu banyak kita nggak habis ya udah kita jual lagi. Nah, itu Bu Titin kan komunitas koperasinya kan banyak itu. Kalau kue-kue paling suka itu. Langsung habis itu sehari. Apalagi kalau gratis. Loh Pak, berarti satu mas dikasih kesempatan berapa produk Pak? Loh, ini kalau produk itu sebanyak-banyaknya, sebanyak kita bilang masuk, ini masuk di produk desa. Seperti Bu Sumarni tadi kan ada mengupload peyek ya yang dilas ditutup pakai api, itu kan nggak masuk secara kemasan ya, berarti harus dikemas. Tapi istilahnya barangnya kan bisa masuk. Nah, iya. Yang kedua Saya tadi gini, Pak. Tadi kan jenengan bilang untuk master itu program pasti belinya itu kan anggarannya 100 sampai 500. Iya. Nah, itu untuk produk apa untuk berapa produk gitu loh, Pak? Oh, kan ini gini, tujuannya itu kan untuk latihan. Jadi nanti minim itu satu produk. Kalau misalnya satu produk belum ada 100.000 ya ditambah ada 2 produk gitu sampai memenuhi kuota. Nah, produk-produk ini kan kita evaluasi yang menarik yang mana gitu, yang mewakili. Nah, itu makanya kita buat ring. Mungkin produknya sedikit, ya udah 1-2, hanya 150 yang masuk, tapi nanti ada mungkin banyak bisa sampai habiskan 300.000. Nah, itu nanti macam-macam kan, beda-beda. Seperti Bu Uul tadi yang dikirim banyak sekali itu. Nah, itu nanti kan akan kita pilih gitu loh. Kira-kira nanti mana yang akan kita beli. Oh, gitu. Nggih, siap. Oke, Mbak Lili ya. Nggih. Oh iya nih. Jadi minggu ini pada saat teman-teman latihan entry, jadi hubungi kita ya untuk kita dampingi. Kayak seperti ini, oke nggak Pak? Oke, kita lanjut. Kalau ada koreksi, kita koreksi. Jadi sampai nanti benar gitu ya. Jadi buat latihan entry juga sekalian nanti untuk sekalian kita coba trial untuk beli juga, kita nanti ke situ misalnya pasti beli itu juga akan nanti kita transaksi di situ biar kita juga tahu error-errornya kan belum juga sempurna, ada beberapa error juga seperti kemarin latihan sudah upload gambarnya kok blank kosong, ya itu tampilan saja memang ada beberapa error. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Modal 50. Ini Mas Tanya nggih, Pak. Ya? Sedikit lagi, Pak. Oke. Ini tanya, standar produk yang untuk dijual itu bagaimana, Pak? Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu agar produk tersebut layak untuk dijual di Prodes? Jadi, gitu? ya tentu harus ada syarat. Contoh gini ya. Jadi barangnya itu adalah orang nggak mungkin beli di toko sebelah misalnya. Jadi bisa beli di luar. Contoh ya, misalnya seperti beras 5 kg. Nah, kalau kita jual online, jual eceran beras 5 kg, biaya kirimnya berapa per kilo? 10.000 misalnya. Nah, itu kali 5 kan 50.000.
harga per kilo 10.000, jatuhnya 100.000, kan nggak mungkin, nggak layak itu kan dijual online. Kayak gitu kan jelas nggak mungkin. Yang kedua, ada buah misalnya pepaya, dijual harganya 5.000 per kilo misalnya. Nah, satu pepaya itu kan 3 kilo, biaya kirimnya aja sudah 15.000. Nah, itu nggak layak juga untuk biaya untuk kirim. Jadi seperti itu. Sebenarnya bisa kita ukur sih. Kira-kira dari harga sama biaya kirim itu orang mau beli online enggak? Nah, seperti itu. Jadi beberapa komoditi seperti pepaya, buah-buahan, semangka, itu nanti dijualnya kita secara komoditi. Oh, saya panen ini di sawah ada 3 ton. Oh iya, ini perlu saya ceritakan juga mungkin yang nggak ikut seminar. Selamat datang Mas Sauki. Nah, ini temannya Mbak Lili ini. Selamat datang. Salam Mas Baim, Mas Seger. Ya, waalaikumsalam Mas Syauki. Waalaikumsalam. Oke ya, saya lanjut dulu. Ini kasih mau masih makan deh. Saya mute dulu biar gak terlalu berisik. Jadi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi komoditi yang di desa itu sebenarnya semua bisa di-online-kan yang bisa dijual. Nah, bedanya adalah dijual eceran atau dijual grosiran partai gitu kan. Jadi kayak misalnya kita panen pepaya, itu kalau dijual eceran kan nggak masuk, biaya kirimnya kan terlalu besar. Beras, gabah, jagung dan sebagainya, itu kalau ecer kan nggak masuk, biaya kirim terlalu besar. Nah itu di postingnya itu hanya semacam portofolio, saya panen gabah 3 ton, saya punya 4 ton, saya punya kelapa kayak Mbak Ida kemarin di Seni Porojo itu dia posting kelapa, jual kelapa tontonan gitu kan. Nah nanti akan dilihat oleh para tengkulak besar. Nah tengkulak besar ini nanti yang akan menghubungi kita bagaimana mau kerjasama sama beliau. Jadi tidak harus itu produk eceran yang kecil-kecil. Panenan apa itu juga bisa masuk. Jadi begitu. Baik, siap. Oke, mungkin ada yang tanya lagi, silakan di unmute. Pak Seger, saya Pak Seger. Ya? Saya. Pak Hasim, oke, monggo. Jenengan panggilannya Pak Hasim atau Pak Iskandar sih? Pak Hasim. Hah? Mas Hasim. Mas Hasim. Oke, Mas, monggo, Mas. Langsung saja Pak Seger nggih. Nggih. Ini kan ke depannya juga bersaing antara kan hanya dan toko online lainnya, tapi desa.com banyak dari teman-teman kan produk. Nah, Putus-putus, Mas. Ya, sinyalnya. Mungkin untuk hashtag diperhitungkan produk kita juga anggaplah dari teman-teman itu kan banyak yang sama di deskripsi, terus kemudian penjelasan deskripsi. Hashtag juga mungkinkan nggak di sini, Pak? Hashtag ada hashtag. Enggak, maksudnya perannya hashtag di sini juga termasuk poin nggak? Untuk hashtag itu bukan apa ya, itu masuk ke poin penjualan, tapi bukan poin yang dalam arti jadi poin penilaian kita untuk masuk kriteria gitu enggak. Ya. Jadi hashtag memang kita, jadi di deskripsi itu kalau ada hashtag nanti di pencarian hashtag lebih mudah. Oh gitu. Ya, ngaruh. Ya itu dulu Pak Seger. Oke, siap. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya sebelum ada yang bertanya yang lain, saya perkenalkan ya diri Pak Syauki ini di perusahaan kita itu jadi konsultan hukum kita, karena nanti kita itu akan melakukan transaksi-transaksi yang komoditas itu dalam hitungan omset yang besar,
supaya nanti tidak terjadi perselisihan jual beli, makanya kita harus ada konsultan hukumnya. Jadi nanti kalaupun ada yang penjual atau pembeli itu wan prestasi, kita bisa tahu yang salah itu siapa. Kalau uang dodolan kadang-kadang kan mumet gitu kan, mikir, oh salah ngomong, salah apa. Nah nanti biar Pak Sauki ini nanti yang akan mengatasi atau membantu. Itu. Oh ya, tanya lagi Pak Segar. Oke, siap. Secara garis besar kan di produk desa itu ada produk UMKM, wisata, dan atau tenaga ahli, ya kan? Saya lebih ke umpama yang jasa tenaga ahli ini kan masih banyak yang kosong-kosong. Mungkin dari pandangan Pak Segar sendiri, jasa apa yang di situ paling harus ada dulu, mungkin yang paling bisa diterima. Jadi gini Mas Hasim, untuk wisata sama desa kita skip dulu untuk program pertama ini. Jadi Assalamualaikum. Nggih, Mas Santoso. Nggih, halo, assalamualaikum. Ya, jadi kita skip dulu. Nanti setelah produk-produk komoditi sama retail ini jalan, sudah step, baru kita akan bahas masalah. Assalamualaikum, iya Mas, gimana Mas? Sinten ini sing berisik ya, maaf. Nah, jadi begitu. Jadi bukan kita tidak bahas sekarang, tapi nanti. Karena gini loh, jadi di produk desa itu sebenarnya kalau kita ingin kaya seperti diisi presentasi kita di seminar itu ya, desa itu kalau mau kaya, pertama adalah belilah barangnya. Yang kedua, kerjasama sama UKM lokal di situ, mungkin kerjasama investasi, mungkin kerjasama bikin pabrik, itu kan nggak beli tapi kerjasama, uang kan masuk seperti itu. Yang ketiga adalah pakai jasanya. Jadi ketika jasa-jasa orang di situ itu kepakai, pasti uang masuk juga gitu loh. Terus yang keempat, wisata. Orang berkunjung ke situ, ya pasti nanti beli barang, ya itu pasti naruh uang. Nah, itu semua sebenarnya kan agar desa kita itu menjadi kaya. Nah, tapi itu nanti aja. Sekarang lagi ngurus masalah penjualan produk-produk yang retail atau komoditi itu dulu. Karena itu juga banyak sekali yang harus perbaiki. Yang harus dijalankan. Prosesnya panjang. Tapi untuk sekedar bahasa saya persiapan kan nggak apa-apa Pak ya. Jadi gini, di Pak Wawan yang ngurus beli gaji itu malah dia itu kan sudah mendata itu para jasa-jasa itu sudah diupload sama dia, enggak ada masalah. Jadi sekarang itu belum ada rule masalah jasa. Jadi kalau misalnya jenengan di situ mendaftarkan usaha jasa tukang las, nanti fotonya orang, terus tukang cukur, tukang pijet, dokter, mantri dan sebagainya yang mulai jasa-jasa apa aja bisa di situ, enggak masalah. Sekarang belum ada rule, belum ada aturan di situ. Jadi bebas. Mau wisata di situ ada rumah makan, ada tempat wisata, hotel dan sebagainya itu masih bebas, belum ada. Yang kita atur sekarang masalah produk-produk aja dulu. Oh siap. Oke. Ya itu dulu Pak Segar. Siap. Makasih Mas Hasim pertanyaannya. Mas Segar mau tanya. Oke Mbak. Oke Bu, silakan. Jadi fungsinya produkdesa.com di sini sebagai pihak tengah ya antara penjual dan pembeli ya. Betul. Artinya ketika ada pembeli uang produk desa dulu seperti itu sampai barang diterima kemudian pihak penjual bisa mencairkan dananya seperti itu. Iya, betul. Jadi seperti also pada umumnya. Jadi ketika pembeli itu menyatakan beli, dia harus transfer baru barangnya diproses. Nah, setelah barangnya proses dan dikirim, kemudian ekspedisi menyatakan sudah sampai, atau pihak pembeli menyatakan sudah sampai, baru uangnya dicairkan. Oke, Bu. Sip. Ya, yang lain silakan. Pak Segar mau tanya. Oke, Mas Gandang. Ya, kan kita di sini dibentuk masing-masing kecamatan ada master reseller dan reseller. Iya. Nah,
seandainya ini saya punya reseller dari kecamatan sebelah dan reseller itu teman dekat saya, apakah saya mengambil reseller itu atau reseller itu masuk di master reseller di kecamatan tersebut? Kan saya di kecamatan Warjo, punya teman dia mau jadi resellerku tapi kecamatan Celuring, gimana itu? Mas, jenengan itu tercatat Bangorjo kayaknya ya di sistem, bukan Purwoharjo ya? Saya iya. Purwoharjo ya. Ini gara-gara datang terlambat. Tadi sudah ditanyakan di awal. Terlambat. Iya, terlambat. Jadi gini, jadi kita nggak bisa ya menolak relasi itu kan nggak bisa, mengekang itu kan nggak bisa. Jadi sebenarnya untuk misalnya master di kecamatan ini ambil area kecamatan sebelah, kecamatan jauh itu nggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika terjadi perebutan kekuasaan. Nah itu aja nanti yang supaya itu nanti ketika ada perebutan kekuasaan, nah nanti kita jembatani kalau kita prioritaskan yang lokal gitu aja. Kalau untuk sekarang misalnya masih Blue Ocean, sekarang kan nggak ada persaingan kan, ya sambil di mana-mana bisa. Tadi Bu Isti itu adiknya kebetulan pengusaha ikan di Muncar. Nah Bu Isti sendiri kan tinggal di Banyuwangi. Nah ya namanya kan adik sendiri di daerah Muncar ya tentu saja kan dekatnya sama Bu Isti, bukan yang lain. Tapi Bu Isti di sini menunjuk seseorang, Mas Rido tadi sebagai master, karena Bu Isti sendiri nggak gaptek masalah IT. Jadi untuk urusan-urusan teknisnya diserahkan sama Mas Rido. Boleh, lewat daerah boleh, Mas. Pun Oke, siap, matur nuwun. Nggih, sama-sama. Nggih. Mbak Nina, selamat datang, baru join ya. Halo, ya Pak, Assalamualaikum. Habis pulang dari Ya Mbak, ini mau ditutup, sudah selesai. Oh, gitu ya Pak? Enggak, belum. Mbak baru pulang Pak. Iya Mbak Nina ini baru yang pulang soalnya. Iya Mbak Nina ini yang Pesanggaran ya. UKM Center Pesanggaran Pak. Ya. Mana? Mau nyapa Pak Sauki, Pak Sauki. Ayo, temannya ya? Pak Sauki. Itu dulu, bukan teman, Pak. Ngomongnya apa? Zainab ya? Bu Zainab itu jawab itu. Nggak nyangka ketemu Pak Sauki. Pembinanya itu. Pembina dulu, Pak. Pembina kita itu dulu. Kakak pembina ya? Kakak pembina. Sekarang ikut masuk Mbak. Sekarang pembina saya beliau. Mbak Nina ini yang gitu. Mbak Nina ini yang produk-produknya brandingnya sudah bagus-bagus ya? Ya, Sauki itu Pak. Hah? Pak Sauki ikut andil itu. Oh iya tahu, Masya Allah. Ya. Itu prosesnya sudah berapa tahun bisa memiliki produk-produk yang sudah branding? Itu dari lama Pak. Dari sebelum tahun 2017 itu mulai ada yang dibina. Tapi yang kita ke pelatihan yang serius itu tahun 2017. Itu ketuanya itu Bu Zainab itu Pak, sebelah sana. Oke. Kalau di layar saya di atas. Iya. Oh gitu, di atas. Ya mungkin bagi teman-teman yang lain yang butuh branding bisa belajar ke Bu Zainab sama Bu Nina. Supaya nanti yang lain produknya juga bagus. Ya. Untuk ikan-ikan segar tadi kiriman Bu Esti tadi ya nggak terlalu butuh branding ya, memang tinggal foto ikannya, terus ikannya di filet-filet, di macam-macam ya itu aja sih kalau ikan. Yang di branding itu biasanya kan snack-snack aja. Ikan apa di branding Pak? Apa? Ikan bisa. Itu ikan bisa. Ikan di branding biasanya dalam bentuk sarden. Apa ya ikan di branding ada? Seperti apa bisa. ya? Nanti saya kirim fotonya Pak. Ada ya ikan di branding. Tapi bukan punya kita Pak. Ada, tapi bukan punya kita. Punya perusahaan sebelah. Itu ikan segar. Mereka kan ngerjain? Iya segar Pak. Udang, terus gurita, filet ikan kayak gitu, filet tuna gitu Pak. Itu dikemas bagus. Iya. Betul Pak Seger, kayak yang punya lilik saya itu sama.
Lelenya dikemas, terus dikasih merek. Terus itu produk sebelah itu artinya produk perusahaan besar atau UKM, Bu? Sebenarnya pagi hari. Perusahaan sudah ekspor, Perusahaan sudah ekspor. Jadi nggak masuk UKM berarti. Berarti kita bisa bikin produk sejenis itu berarti ya? Bisa. Iya, sip. Sabtu Minggu pagi. Selasa, Rabu, Kamis, siang. Ini Pak tadi rame nih, kolam ikannya rame nih dia. Mas Seger. Ya? Oke, monggo Mas. Ya, sorry saya baru masuk ini. Cuman kayaknya saya sepakat diskusi kita tadi bahwa yang lebih penting butuhkan rekan-rekan itu nantinya mungkin ya cuman dua itu sebenarnya yang paling urgent, pendampingan sama itu. Sama apa? Marketing. Oh iya. Karena kalau dari segi produk, olah produk, bagian di itu sudah berpengalaman Seger. Ya mungkin hanya tinggal bagaimana membuat dan branding yang cukup bisa menjual. Tapi dari segi kualitas produk, mungkin beberapa ini sudah cukup bagus sih. Yeah. Ketika orang itu berani menjual produknya, sedikitnya dia memiliki kepercayaan diri bahwa produk itu layak dikonsumsi oleh publik. Iya. Jadi tinggal bagaimana nanti di desa ini rekan-rekan di master reseller memiliki kemampuan juga untuk pendampingan bukan yang kita diskusi soal yang dilakukan oleh pemerintah itu Mas Seger. Pendampingan sama pengertiannya beneran. Iya. Iya. Jadi gini, marketingnya itu juga bisa jalan memberi. Iya. Ya, jadi begini, sebenarnya masalahnya itu enggak besar gitu ya, kayak berat gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu kecil. Tadi kemarin saya diskusi sama Bu Isti itu tentang webnya dia yang namanya Isunisme. Ya, Isunisme seolah-olah isme arek oseng kan, Isunisme. Itu isinya itu produk-produk UKM juga ada banyak yang masuk. Dia kan tanya, "Mas, ini kok nggak ada yang laku ya, nggak jalan ini ya?" Nah, apa produknya atau apanya ya? Setelah saya masuk, saya review. Nah, pertama dari foto-fotonya kurang bagus, tapi ini tidak mempengaruhi penjualan sebenarnya, foto-foto biasa. Yang kedua, form-form untuk penjualan sama sih, kayaknya belum dites, jadi agak susah. Nah, yang paling penting adalah tidak ada buzzer yang memperkenalkan produk-produk yang di situ itu di media sosial. Jadi web itu akhirnya mati. Sebenarnya web itu sebenarnya nggak perlu juga bisa kalau kita punya buzzer ya. Anggaplah yang saya contoh siang tadi itu kan di grup itu kan Aliwafa itu kan jualan ikan di Facebook aja kan, nggak perlu portal kan. Nah itu aja omsetnya 4 kintal sehari sekarang rata-rata. Ya karena tiap hari posting, saya jual ikan, ini harga 4.000, oh perkembangan ikan tongkol ini harga 16.000 per kilo, ayo beli. Jadi di media sosial dia istilahnya tiap hari koar-koar. Nah sebenarnya kalau kita punya website seperti itu, terus kita punya tenaga buzzer untuk tiap hari itu koar-koar di media sosial, aku beli barang ini tuku korek. Mungkin kalau saat pertama-tama itu orang nggak kenal, takut akan beli, ya udah wis pokoknya tuku pesen tok ae tak kirim uangnya carry misalnya. Jadi supaya orang mencoba. Nah, dari orang mencoba ini kan akhirnya ada repeat. Kalau memang makanannya enak gitu loh. Kalau nggak enak ya jangan dijual. Makanya kan kita enak dulu. Tapi yang penting kan itu tadi setelah enak ada display. Nah, harus ada yang keluar-keluar di media sosial. Lo aku di website, lo di website. Makanya kita nanti kan setelah produk ini terkumpul
kita akan bikin tim untuk itu, keluar-keluar di media sosial. Kita punya produk desa di grup-grup Banyuwangi kan oke, Banyuwangi berdiskusi, Banyuwangi informasi, Banyuwangi syarat-syarat lah. Di Banyuwangi itu banyak sekali grup Facebook. Nah, itu kita keluar-keluar aja, insya Allah nanti ada. Beli kalau pendampingan dari kualitas produk sudah banyak, sudah bagus-bagus tadi siang itu yang dicontohkan itu. Jadi saya program pasti beli itu bukan untuk menguji ini barangnya laku apa layak enggak, bukan. Jadi hanya untuk latihan saja. Latihan supaya kita nanti memahami sistemnya. Jadi harus real, pasang produk real, beli real, nanti juga cara-cara pencarian yang real. Itu tujuannya, bukan untuk menguji produk teman enak enggak. Itu rata-rata lumayan lah saya kira. Oke, Mas. Silakan, ada yang lain? Untuk pasar di target pasar kita siapa? Ini pertanyaan dari chat Mbak Siti, Mbak Uul. Untuk pasar nih, target pasar kita siapa? Karena berkaitan dengan Pak Kajing. Jadi target pasar kita retail itu adalah masyarakat perkotaan, ya. Kalau di Banyuwangi itu ya orang Jajak, Genteng, Banyuwangi dan sebagainya. Kalau orang desa, merasa dipikir duitnya didik. Menengah ke atas gitu ya Pak? Maksudnya Ya, menengah ke atas. Menengah ke atas. Ya, menengah ke atas dan orang kota Surabaya. Surabaya, Jember, Jakarta, dan internasional lah, itu pasar kita lah. Jadi memang seperti produknya misalnya ada apa namanya rempeyek di plastik di anu itu nggak masuk, harus rotok api titik minimal anak merek lah. Jadi target kita seperti itu. Jadi packaging memang harus bagus, nggak harus bagus, yang penting itu ada atau rapi didik lah. Nggak harus PRT, nggak harus aluminium foil, plastik yang berapa tadi agak tebal tadi di press, nah itu sudah cukup. Terus jadi ada sudah nunggu ini sebenarnya kayak proyek komoditi itu. Terus di Surabaya itu nanti kita akan kembangkan itu toko per pasar. Jadi Surabaya itu ada pasar-pasar sentra yang besar seperti Pasar Rungkut, Semolowaru, Mangga 2, Pasar Keling, Pasar Kembang atau Pasar Keling. Terus daerah Tandes itu nggak tahu, kita nggak pernah ke sana. Itu nanti akan kita tempatkan Pasar Keling apa Pasar Keling? Ya enggak tahu, enggak tahu bedanya kita. Pasar Keling kayaknya. Pasar Keling itu kan Pasar Keling. Kita akan melayani perumahan-perumahan sekitar pasar yang mereka itu ingin belanja tanpa keluar rumah. Jadi mungkin belanja Lombok setengah kilo, Brambang setengah kilo, terus bawang mungkin 1 on, gereh, pindang dan sebagainya. Jadi kita database semua yang ada di pasar. Nah, nanti orang rumah tinggal klik, besok kita kirim. Dan di pasar Semolowaru, makanya kemarin kita foto di Semolowaru itu kita sewa stand di sana. Nanti ada 1 orang yang memotoi semua produk orang pasar. Nanti kita tinggal ketika orang order itu akan dilayani oleh orang kita. Nah, orang kita nanti yang beli ke pasar itu. Jadi orang pasar nggak perlu latihan pasang aplikasi karena dari BR itu ada program. Jadi masing-masing anggota pasar itu suruh pasang aplikasi, suruh install, suruh online, nggak jalan. Nanti kalau mungkin itu nggak tahu ya di Banyuwangi jalan apa enggak, tapi kita akan jalankan di Surabaya dulu lah. Jadi di Surabaya malah nggak berangkat dari UKM, jadi kita berangkat dari pasar dulu karena Pak Teddy kebetulan pembina pasar di situ, jadi gampang untuk ngajak orang-orang untuk belajar masuk ke online. Jadi caranya ya bukan mereka belajar online, ya udah kita taruh orang untuk mengonlinekan produk-produk mereka. Yang enggak tahu siapa tahu di Banyuwangi juga jalan data-data produk di online kan di pasar Jajak atau pasar Genteng, tinggal ketika orang yang di perumahan itu pengen belanja, tinggal klik kita kirimkan. Di Banyuwangi kan seperti itu ada teman di Silir Agung, itu kebetulan beliau di pasar. Jadi beliau buka jasa untuk pembelian produk pasar.
Paling via WA gitu aja ya. Itu aja Iya, yang jalan. Facebook, Pak, Facebook itu. Oh, Facebook. Lewat Facebook. Ya. Lah ya, via Facebook aja jalan kan? Nggak tersistem jalan. Jadi Iya, semuanya Facebook pakai WA. Iya. Transaksinya pakai WA-nya. Iya. Repotnya kalau kita pakai media sosial itu kan nyatet satu-satu, ngerekap satu-satu, tagihannya juga nginget-nginget satu-satu, ya kan? Kalau tersistem nanti kan enak. Jadi sudah tagihannya otomatis, database-nya sudah rekapan, pembayarannya sudah otomatis, jadi nggak terlalu pusing. Oke, dari teman-teman ini kira-kira ada nggak yang produknya belum siap untuk di entry besok? Ada ya, sudah ada berarti ya. Minta izin, Master, aku mungkin besok belum bisa entry. Nggak harus besok lah, kan ada waktu seminggu, Bu. Seminggu, 2 minggu, nggak apa-apa. Ya, hari Minggu ya. Ya, kita target itu supaya ada step yang jelas waktunya juga, jadi nggak molor-molor. Mungkin kalau nggak ada lagi yang perlu dibahas, kita tutup aja ya, biar efektif dan efisien. Oke. Makasih atas kedatangan teman-teman semua. Mudah-mudahan. Tambah, Seger. Ya, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih untuk kesempatannya. Jadi begini terkait untuk program pasti beli, kriteria produknya seperti apa. Nah, karena ini kan pasti yang dibeli bukan barang yang bertonton ya. Duitnya terbatas, so ada tonton ya apa? Karena kita juga masih terbatas. Kira-kira produk apa yang pasti dibeli? Pertama, produk yang pasti beli kemungkinan produk yang tahan lama kayak gitu, yang tidak cepat atau tidak cepat basi ya. Terus yang kedua kita lebih menyasar ke produk olahan, jadi bukan raw material atau apa produk yang diolah sama sekali kayak. Terus juga yang ketiga lebih produk itu sudah produk kemasan, dan mungkin kemasannya juga kalau bisa yang cukup layak seperti itu. Terus yang keempat, untuk masalah berat dan dimensi produk itu emang ada. Jadi kalau Anda ada beras, seumpama beras itu kita untuk free ongkir maksimal beratnya 3 kilo. Jadi kalau beras di atas 3 kilo itu tidak bisa masuk free ongkir. Nah, sudah banyak beras yang bikin beras cuma 3 kilo. Jadi bukan 5 kilo lagi. Tapi yang terkecilnya ada 3 kilo. Sudah menyesuaikan ketentuan yang diberikan oleh ekspedisi marketplace yang ada kayak. Nah, terus untuk masalah dimensi juga diusahakan tidak 2 cm kali 2 cm kali 40 cm dimensi maksimalnya kayak gitu. Terus nanti kalau memang produk Bapak Ibu sekalian terpilih sebagai produk yang dibeli, insya Allah akan ada keberkahan ya untuk ke depannya. Dan kalau emang produknya Bapak Ibu ternyata emang sangat diminati oleh baik itu di Surabaya, di regional maupun nasional, atau kalau bisa internasional, itu sudah nasib baik yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah nanti kerjasama kita antar produk desa dengan Bapak Ibu sekalian bisa lebih lama, insya Allah, amin. Nah, apalagi ya? Ada tambahan, Mas? Ya, cukup. Sama. Iya, kayak gitu. Jadi
kurang lebihnya untuk produk yang pasti dibeli bisa ditanyakan ke nanti juga bisa ditanyakan ke saya pribadi. Monggo kalau mau WA saya kira-kira nanti konsultasinya seperti apa aja. Iya. Oke. Oke, ya sudah. Kalau ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, silakan. Mbak Lili. Itu, ya. Monggo, Mbak. Di chat, Pak, sudah saya chat. Oh, di chat. Oke, saya lihat. Untuk beli gaji berapa banyak yang pakai dan apakah nanti kita juga harus menyarankan orang lain konsumen? Jadi beli gaji ini kan gateway untuk penjual. Jadi pembeli itu kita fokuskan gitu via web. Jadi bukan via aplikasi. Tapi kalaupun via aplikasi juga enggak apa-apa. Artinya aplikasi beli gaji ini gateway untuk transaksi. Nah, bagi pembeli itu sekedar via web aja produkdesa.com itu bisa, enggak usah pakai aplikasi. Jadi di web itu ketika order barang, dia harus login aja kan. Nah, login aja nanti terima OTP, nanti ketika login klik beli dan seterusnya. Nanti akan keluar tagihan. Nah, keluar tagihan itu ada rekening beli gaji. Itu nanti ketika ditransfer, nanti akan masuk ke servernya beli gaji. Nah, ketika barang itu sudah dikirim sampai, nanti langsung cair ke sistem kita, ke saldo kita. Nah, pembeli sudah nggak harus pakai aplikasi, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah harus disarankan pakai beli gaji untuk konsumen, itu enggak harus. Jadi beli gaji hanya sebagai jembatan gateway kita. Jadi sama reseller. Sama reseller. Jadi kalau untuk orang awam enggak perlu ya, karena nanti juga kasihan kan gini. Jadi orang itu kalau kita suruh pakai aplikasi itu kan juga membebani handphonenya. Nanti kalau kemanfaatannya juga enggak terlalu banyak kan seolah-olah nanti kita itu merepotkan orang kan nggak enak. Ya seperti itu psikologisnya. Kan itu juga ada jualan pulsa, nanti kita dianggap lagi MLM lagi. Jualan aplikasi. Soalnya kalau menanyakan, Pak. Oh, tanyanya gimana? Konfirmasi. Ya itu. Apakah nanti perlu disarankan juga kepada konsumen kan gitu ya. Iya. Jadi gini, itu nanti kita akan gunakan RS pakai, terus nanti ke depan itu yang punya jasa-jasa itu juga pakai. Nah itu nanti gini, ketika orang banyak yang pakai, otomatis nanti kiri kanan itu akan lihat, ya udah gitu-gitu aja. Jadi kita natural aja, seperti kita punya produk seperti Facebook atau WA gitu ya. Kalau sudah orang umum pakai, udah akhirnya kan secara alami orang pengen install. Kita gitu aja sih kalau bisa. Jangan terlalu promo lah. Kita bikin fitur aja yang bagus supaya orang suka. Nah setelah itu udah biar orang itu memiliki inisiatif sendiri untuk pasang. Itu jadi tugas kita nanti untuk bikin program-program yang bagus, layanan yang bagus, sehingga orang itu akan pasang dengan sendiri tanpa kita promo-promokan, tanpa kita suruh-suruh. Kita inginnya tadi seperti itu. Cuman untuk master sama reseller karena ini tool ya harus pasang. Iya, Pak. Oke, makasih. Halo. Ya, monggo. Saya paham kalau misalkan orang-orang user itu pembeli kita itu enggak, terus mereka sistem pembelian ya apa? Nggak paham di situ ya aku. Yang tadi itu kan ya, saya ulang jawabannya. Jadi pembeli itu kan online di website, di produk desa kan. Nah itu ketika beli barang, itu ya tinggal seperti di Allshop itu, klik, check out, nanti kan ada keluar tagihan. Nah keluar tagihan kan keluar rekening. Nah itu yang harus dibayarkan. Nah ketika dia itu klik bayar, nanti ada notifikasi. Ini suara siapa ini ya? Nah, lewat website ya?
Buka Google lewat ya. website. Nah, di aplikasi beli gaji itu kan ada tombol beli kan. Tombol beli itu sekarang belum fungsional amat lah. Ya bisa berfungsi, tapi nanti juga sebenarnya kita arahkan di aplikasi itu orang juga bisa beli langsung, nggak harus lewat web. Artinya lewat web bisa, lewat aplikasi bisa. Cuma sekarang kita optimalkan di web aja. Orang nantinya misalnya itu beli gaji itu sudah tersosialisasi di Banyuwangi dan sebagainya, orang nggak perlu ke web juga bisa. Di situ juga ada bisa search, bisa beli order kan ada tombolnya itu bila order dan sebagainya, bisa bayar langsung di situ juga bisa nanti. Tapi untuk sekarang kita fokus di web karena ya tenaganya terbatas, nggak semua langsung jadi. Webnya pakai yang beli gaji itu? Webnya produk desa. Kita kan promokan sosialisasi produk desa. Beli gaji itu hanya aplikasi. Jadi beli gaji kenapa kita tidak sosialisasikan? Karena memang itu peralatan aja untuk master sama reseller. Nah, pembeli ya cukup tahu produk desa aja. Nanti yang kita promosikan, yang kita marketingkan, iklankan itu ya produkdesa.com itu. Beli gaji ya hanya master sama reseller aja yang tahu. Masyarakat nggak harus tahu, nggak apa-apa. Oh, berarti juga harus punya aplikasi produk desa juga? Siapa? Atau kita cukup Cukup beli gaji kita. Pembeli ya di web aja, nggak perlu install. Tapi web produk desa. Iya, produk desa. Jadi produk desa itu pakai alat namanya beli gaji aja. Beli gaji hanya alat aja untuk sosial jembatan gateway aja. Masyarakat nggak tahu beli gaji, nggak tahu, nggak apa-apa. Di produk desa nggak ada kalimat beli gaji, kan nggak ada. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau sudah nggak ada, kita tutup aja ya. Makasih atas perhatian teman-teman semua sudah bisa menghadiri meeting pada malam hari ini. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan berkah bagi kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin tinggal, Mas Sauki kemarin katanya mau ngomong. Kayaknya Mas nanti aja di meeting kedua. Oke. Ya wes, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Oke.